Halo guys, oke balik lagi di channel favorit kalian yaitu adalah seputar rekam medis. Kita akan bahas apa ya kali ini? Ya, sistem dan subsistem rekam medis. Ini adalah sistem yang mengatur bagaimana rekam medis itu diolah, bagaimana pengaturan rekam medis manual itu diolah agar dapat beroperasi. Oke, kita langsung lanjut aja kepada materinya ya teman-teman. Yang pertama di sini ada pemetaan materi terlebih dahulu, yaitu adalah cara penamaan, penomoran, penyimpanan, pengolahan, dan penjajaran rekam medis atau dokumen rekam medis lebih tepatnya. Yang pertama di sini ada penamaan. Penamaan adalah tata cara penulisan nama seseorang yang bertujuan untuk membedakan satu pasien dengan pasien lain dan mempermudah pengindeksan. Jadi, kalau ada nama yang sama, itu biasanya bisa dibedakan dengan apa? Nomor rekam medis ya kan? Penamaannya tuh nggak bisa ngasal loh. Yang punya nama itu nama panggilan. Ada yang punya nama itu nama panggung gitu ya. Nah ini penamaannya menurut apa nih? Apakah ada ketentuannya atau gimana gitu ya kan? Terus di sini penamaan dokumen rekam medis itu ada dua jenis cara penamaan. Yang pertama yaitu adalah Savitri Citra Budi. Yang kedua menurut Depkes tahun 2006. Karena tuh Depkes itu Departemen Kesehatan ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita mulai dulu. Menurut Savitri Citra Budi, dia tuh mengatakan bahwa diikuti singkatan. Ada gelar yang berada di belakang hurufnya kapital. Nah, jadi penamaan yang dianut ini adalah penamaan yang sesuai dengan KTP, teman-teman. Gak bisa pakai nama panggilan, gak bisa pakai nama panggung ya. Nama dari KTP gitu ya kan. Oke, terus yang menurut Depkes gimana, Kak? Dia tuh harus sesuai KTP juga. Tidak ada gelar, tidak ada singkatan, kecuali kalau bayi yang lahir dan belum punya identitas. Itu boleh dipakai bayi, nyonya, titik-titik gitu ya. Nah, nama pasien biasanya diisikan di sini. Hurufnya jangan lupa huruf kapital ya teman-teman. Kenapa kapital? Karena supaya lebih mudah dibaca oleh petugas lain. Karena kadang tulisan-tulisan orang kan beda-beda jenisnya. Kalau huruf balok atau huruf kapital kan lebih gampang untuk diidentifikasi bahwa itu huruf apa sih gitu. Oke, lanjut ke bab selanjutnya itu adalah penomoran. Penomoran rekam medis. Rekam medis itu ada nomornya kan, ya kan? Harus dong. Nah, nomor rekam medis itu apa sih pengertiannya dulu gitu. Nomor rekam medis atau penomoran rekam medis adalah cara penulisan nomor yang diberikan kepada pasien yang datang berobat sebagai identitas pribadi pasien. Jadi, kalau petugas pendaftaran ini lagi nginputin data nih, ada pasien datang baru nih, terus dikasih nomor. Nah, itu gunanya besok kalau ada pasiennya datang lagi ke sini, gampang dilacaknya. Pakai KIUB. KIUB itu adalah kartu yang digunakan pasien untuk datang kembali ke rumah sakit ini gitu ya. Kalau mau melakukan pengobatan lagi bawa tuh KIUB. Selanjutnya, tipe penomoran dokumen rekam medis itu ada 3 tipe, teman-teman. Yang pertama di sini ada UNS atau Unit Numbering System. Ini adalah tipe penomoran rekam medis menggunakan satu nomor rekam medis untuk selamanya. Jadi setiap satu pasien yang datang ke pusat pelayanan kesehatan itu cuma punya satu nomor rekam medis, nggak boleh minta lagi gitu. Sebelumnya sudah pernah berobat di sini atau belum gitu kan? Terus pasiennya bilang, oh belum pernah bu. Nah itu nanti dibikin nomor rekam medis baru. Kalau pasiennya bilang, udah lupa mbak gitu kan biasanya. Terus biasanya kayak gitu ditarik sama KTP, dimintain KTP-nya dulu gitu kan. Terus kalau udah dimintain KTP, diinputin namanya. Kalau udah muncul ya berarti dia pasien lama gitu ya kan. Kalau pasien baru nanti dibikinin nomor dokumen rekam medis. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya nomornya tetap sama, nggak bakal diganti teman-teman. Itu yang dinamakan UNS atau Unit Numbering System. Sedangkan yang kedua adalah SNS, Serial Numbering System, yaitu pasien datang selalu mendapatkan nomor rekam medis yang baru. Jadi maksudnya apa sih ini? Pasien yang datang itu bakal selalu dapat nomor rekam medis. Bener-bener langsung dapat rekam medis. Jadi perbedaannya sama UNS tadi adalah kalau yang UNS ini satu untuk selamanya, kalau SNS ini setiap datang dapat nomor rekam medis baru. Jadi kalau pasiennya datang ke rumah sakit tersebut 5 kali dapat 5 nomor
rekam medis gitu. Jadi banyak banget kan. Nah, ini adalah negatifnya, teman-teman. Negatifnya apa? Karena tidak efisien kertas, sangat pemborosan. Nah, kalau UNS ini efisien kertas, tapi negatifnya pada saat sistem pendaftaran, pada saat pendaftaran pasien nih, itu bakal lama. Kenapa? Karena dokumen rekam medisnya harus dicari terlebih dahulu supaya bisa dijadikan satu sama pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan kalau SNS ini memang kelebihannya cepat nih, tindakannya cepat, pendaftarannya cepat, tapi sangat boros dan tidak efisien. Terus dokumen rekam medis juga bisa terjajar, pokoknya ada yang di sana, ada yang di sana gitu. Jadi kurang efektif ya. Nah, terus yang ini, yang terakhir nih, gabungan antara dua-duanya nih. Nggak puas antara pilih salah satu, gabungan nih, gabungan sekalian gitu ya kan. Ya namanya adalah SUNS atau Serial Unit Numbering System. Ini adalah pasien datang mendapatkan rekam medis baru, akan tetapi rekam medis lama juga disatukan di bawah nomor rekam medis. Jadi ada nomor rekam medis baru dan juga ada nomor rekam medis lama. Jadi contoh pasien datang 3 kali gitu ya kan, pasien tersebut bakal dapat 3 nomor rekam medis. Tapi ketiga-tiganya ini tidak dibiarkan terjajar, tidak dibiarkan berpisah-pisah tempatnya, tetap disatukan dalam satu folder gitu. Jadi foldernya itu nanti ditumpuk-tumpuk gitu, paling baru paling atas gitu. Gitu ya teman-teman ya. Udah paham sampai di sini? Oke, kalau kalian ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja komen ya teman-teman ya. UNS, SNS, dan SUNS. Ingat, tipe penomoran UNS, SNS, dan SUNS. Oke, udah? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan dokumen rekam medis. Ini merupakan metode penyimpanan dokumen rekam medis pada suatu kesatuan, baik di rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Jadi RJ ini rawat jalan ya singkatannya. Terus RI ini rawat inap, terus GD ini gawat darurat itu. Oke. Terus tipe penyimpanan ini ada berapa sih? Ya, seperti yang kalian lihat, ada 2 tipe penyimpanan. Yang pertama ada sentralisasi, udah jelas nih dari namanya ya. Sentralisasi. Sentralisasi adalah penyimpanan dokumen rekam medis dari unit rawat jalan, rawat inap, dan unit gawat darurat dalam satu map folder rekam medis. Jadi semua dari unit RJ, RI, UGD tuh dalam satu folder, dalam satu ini. Jadi satu ini itu tuh isinya ada perawatan RI, RJ, UGD gitu. Kalau yang tipe kedua itu adalah desentralisasi. Penyimpanan dokumen rekam medis secara terpisah menurut unit masing-masing. Jadi nomornya itu tetap satu, tapi di tiap unit yang pasien mengalami perawatan atau menerima perawatan, pasien punya satu. Unit RJ1, RI1, UGD1. Positifnya apa dari sentralisasi ini? Semuanya bisa nyatu, gampang nyarinya. Tapi pendistribusinya sulit atau lama ya. Kalau desentralisasi, ini sangat recommended buat rumah sakit yang besar. Jadi pendistribusiannya cepat, tapi informasi di rekam medisnya terpisah. Jadi memang harus diambil dulu dari sana gitu. Oke, sampai sini udah paham belum? Kalau udah, bisa lanjut? Oke, bagus. Yuk, lanjut yuk. Yaitu pengolahan. Selanjutnya yang nomor 4 nih, urutan keempat itu ada di pengolahan dokumen rekam medis. Pengertiannya adalah sistem pengolahan dokumen rekam medis pada saat masa simpan dokumen. Jadi pas disimpan itu dokumen rekam medis gak cuma dibiarin disimpan tok, gak cuma dibiarin diem tok di filing, tapi juga diolah oleh petugas filing tentunya. Yang pertama, ada 4 tahapan nih ternyata dalam pengolahan dokumen rekam medis. Yang pertama, ada retensi atau jangka waktu simpan dokumen rekam medis. Nggak mungkin dong rekam medis mau selamanya di rumah sakit, bakal menumpuk banget. Rumah sakit nggak punya tempat lagi buat menyimpan dokumen rekam medis itu. Udah, contoh. Ada pasien yang datang 10 tahun yang lalu
dokumen rekam medisnya masih di situ. Tidak bisa seperti itu, harus ada waktu simpannya. Di sini, dokumen rekam medis yang manual itu simpannya 5 tahun. Terus yang kedua adalah penyusutan, yaitu adalah pemisahan dokumen rekam medis aktif dan inaktif. Jadi dokumen rekam medis aktif sama inaktif itu tadi apa sih Kak gitu ya kan? Kan ini tadi udah diretensi nih, udah jangka waktunya. Kalau udah jangka waktunya habis, udah nggak ada nih, dia baru bakal dipisah di inaktif. No, berarti nanti diambil tuh dokumennya, diambil disendiriin, diambil lagi disendiriin yang inaktif. Yang aktif tetap dibiarin di situ. Terus selanjutnya yang inaktif ini nanti dipilih lagi, ada nilai guna atau tidak ada nilai guna. Kira-kira kalau tidak ada nilai guna, itu bakal dimusnahkan. Ini. Nah, dimusnahkan. Kalau ada nilai guna, ya diapain? Kalau ada nilai guna, disimpan lagi, jadi diabadikan. Terus formulir apa aja yang dilestarikan, Kak? Di sini ada ringkasan in-out. Catat, guys, karena di PPT nggak ada. Ringkasan in-out, resume medis, lembar operasi, identifikasi bayi, lembar persetujuan, dan lembar kematian. Nah, kalau udah, terus selanjutnya, ini nih, nah, pemusnahan atau penghancuran dokumen rekam medis. Biasanya, kalau udah tidak aktif dan tidak ada nilai guna yang di sini tadi, udah dipilih tadi, dimusnahkan di sini. Pemusnahannya pakai apa, Kak? Gitu kan? Pemusnahannya bisa pakai pihak ketiga atau dari rumah sakit itu sendiri, mungkin dibakar atau dihancurkan dengan bahan kimia. Terus selanjutnya ada penyisiran. Di sini itu gunanya untuk pengawasan letak dokumen rekam medis untuk dikembalikan ke tempat yang sebenarnya. Jadi kadang kan petugas itu salah letak dokumen, nomornya nggak urut gitu kan. Nah itu nanti petugas filing di bagian penyisiran itu bakal mengecek, oh ini salah ini benar ini salah gitu. Jadi nanti kan ada gambar dokumen rekam medis kan tadi di sini. Terus ada tipe-tipe warna kan di sini tadi, ya kan? Nah itu yang menunjukkan ini benar nggak nomornya. Jadi setiap nomor itu ada warna untuk mengindikasikan supaya penyisirannya itu lebih mudah gitu. Oke, habis ini ada pertanyaan belum? Kalau ada silahkan tanya di komen. Nanti tak jelasin di komen juga. Iya, nggak apa-apa guys. Terus selanjutnya ada apa ini? Penjajaran. Yuk kita lanjut lagi di bagian penjajaran. Penjajaran digunakan untuk mempermudah atau mempercepat ditemukan kembali dokumen rekam medis yang telah disimpan di rak file. Tadi kan udah dikasih nomor kan, terus ditata. Namanya penjajaran. Dijajarkan menurut nomor ya guys, maaf. Oke, penjajaran dokumen rekam medis. Jadi kan tadi udah dikasih nomor kan, terus habis itu dijajarkan. Menurut apa ini? Nanti ada urutannya. Sebentar ya. Nah, penjajaran dokumen rekam medis itu diurutkan berdasarkan urutan nomor. Jadi nomor rekam medis itu pasti berjumlah genap. 6, 8, 10, dan seterusnya. 2 juga boleh. Enggak boleh. Minimal 6. Minimal 6, teman-teman. Oke, yang pertama ada extract numerical filing, yaitu diawali dengan nomor primer, terus nomor sekunder, dan nomor tersier. Nomor primer itu apa sih, Kak? Itu adalah urutannya sebenarnya. Jadi dari kiri 2, tengah 2, kanan 2 gitu. Kalau primer berarti dari sini ngasih nomornya. Kalau primer berarti dari sini. Dari sini ya teman-teman, ngasih nomor itu dari sini. Tapi dari tersier dulu, habis itu ke primer. Tapi kalau mengurutkan berkasnya itu dari primer dulu baru ke tersier gitu. Oke. Yang pertama, di sini ada extract numerical filing. Adalah sistem penyimpanan dengan mensejajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok awal. Jadi ini yang kelompok awal. Terus middle digit filing atau MDF itu dari sekunder. Primer dan tersier adalah penyimpanan dengan mensejajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok tengah. Jadi ini dari tengah dulu, terus setelah itu ke kiri, baru ke tersier, ke kanan ya. Terus yang terakhir,
Yang terakhir di sini adalah Terminal Digit Filing atau TSV. Adalah sistem penyimpanan dengan menjajarkan dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok terakhir. Nah, udah sampai sini nih. Ini udah akhir loh ini. Coba saya tanya nih. Tadi kita membahas apa aja 5 materi tadi? Yang pertama, ada penamaan. Kedua, penomoran. Ketiga, penyimpanan. Keempat, pengolahan DRM. Kelima, yaitu penjajaran. Nah, untuk khusus materi penjajaran ini, karena materinya lumayan sulit untuk dipahami bagi para maba, atau yang mungkin belum paham tentang gimana sistemnya PST, TSP, dan SPT ini, akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like. Kalau merasa video ini kurang bagus atau kualitasnya masih kurang bagus, kalian bisa dislike deh, nggak apa-apa. Asalkan kalau dislike, kasih komen yang membangun ya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih.